Recording in progress. Oke. Ya, udah kelihatan ya? Aman, udah Oke, kelihatan. aman. Oke, teman-teman. Seperti judulnya yang bikin teman-teman tertarik, gimana sih caranya kita menjadi pribadi tangguh di berbagai situasi gitu. Seperti yang kita ketahui, hidup ini kan nggak cuma manis-manisnya aja ya, gitu kan. Kadang kita merasa ada pahit-pahitnya, ada nggak enak-enaknya, kayak gitu kan. Kadang ada yang bilang juga hidup itu kayak roda, berputar. Kadang kita di atas, rasa senang, rasa nyaman, tapi kadang kita juga ada di bawah, gitu ya, merasa nyaman, tertekan, gitu. Nah, sekarang sejenak untuk teman-teman yang sudah gabung di sini ya, saya minta untuk coba teman-teman di sini ingat-ingat kembali, gitu ya, pengalaman, gitu ya, pengalaman teman-teman ketika teman-teman mengalami suatu kegagalan, mungkin, atau kesulitan, atau bahkan kemalangan, pokoknya kondisi yang menekan. Coba diingat-ingat satu, coba. Mungkin kan banyak ya, coba dipilih satu. Oke, boleh dipilih. Misalnya ini kan udah masa perkuliahan udah lumayan ya ini ya, anak-anak semester 3-5 gitu ya. Oke, nah mungkin apa sih yang pernah dialami gitu, misalnya harus ngulang kelas, mata kuliah karena dapat nilai yang nggak bagus gitu, kemudian mungkin ditinggalkan orang yang disayangi, kemudian kemarin menghadapi situasi yang tidak menyenangkan saat pandemi, atau apa hal lain, kecelakaan, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, harus mengambil cuti misalnya, dan lain sebagainya. Coba diingat-ingat satu. Oke, sudah ya? Oke, kalau udah, sekarang coba diingat. Apa sih yang dirasakan saat itu? Nah, ini untuk yang ini boleh deh ditulis di kolom komentar. Coba teman-teman boleh dituliskan di kolom komentar, apa sih yang kamu rasakan saat kamu berada di titik yang tidak mengenakan itu, situasi yang menekan, apa yang dirasakan? Oke, dengan stres, emosi, sedih, frustasi, wow, cemas, tertekan. Oke, ada yang kecewa, takut, gelisah, merasa gagal. Oke, takut tambah dewasa, karena tanggung jawabnya juga pasti akan meningkat gitu ya, tantangannya juga, masalahnya juga mungkin akan lebih berat gitu ya, takut tambah dewasa. Oke, sudah ya, merasa gagal, takut, tertekan, cemas, capek gitu kan. Oke. Wah, masih banyak nih responnya dari teman-teman. Boleh respon dulu, boleh ditulis. Kecewa sama diri sendiri. Nah, seringkali ya terjadi di diri kita ya, kalau kita gagal gitu ya, kita biasanya kecewa sama diri sendiri, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Oke, ada lagi? Oke. Ya. Nah, tertekan, rasanya kayak masalah tuh begitu berat gitu ya. Mungkin kadang kita ngerasa kok kayaknya gelap ya, mana ya ini jalan keluarnya, apa yang harus aku ambil gitu, apa yang harus aku lakukan, bahkan kayaknya kok kadang paling parahnya adalah kok kayaknya nggak ada harapan ya, mana ya ini ya, bingung, cemas gitu ya. Oke, menyalahkan diri sendiri, jadi lumayannya nggak cuma satu orang yang jawab ya. Oke, tapi coba teman-teman coba ingat-ingat kembali apa yang akhirnya membantu teman-teman untuk melalui hal terberat itu.
hingga teman-teman berada di titik sekarang. Berarti kan teman-teman berhasil ya, sudah melalui masa-masa sulit tersebut, dan teman-teman hadir di sini itu kan berarti teman-teman sebenarnya juga sudah pernah melalui ini, masa-masa yang tidak mengenakan itu, kegagalan itu tadi, kemenangan atau hal-hal lainnya, kesulitan, kemalangan. Coba diingat-ingat, apa sih usaha yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Apakah teman-teman ada yang cenderung diam aja, murung gitu, menyalahkan diri sendiri, atau sebaliknya? Coba untuk apa ya maksud dari cobaan, apa ya maksud dari masalah yang sedang menimpa itu, ya? Mencoba untuk setidaknya, coba untuk membagi, coba untuk melangkah, walaupun berat, walaupun sakit gitu rasanya, walaupun cemas, gak enak, tapi berusaha untuk melangkah. Nah, coba setiap orang itu punya cara yang berbeda. Tadi teman-teman ikut membayangkan kan ya yang sebelumnya tentang usaha apa yang sudah dilakukan, boleh kan? Tadi dijawabnya dalam hati ya, tapi kan udah terbayang dulu aku ngapain ya, oke. Nah, setiap kita itu punya cara yang berbeda loh dalam menghadapi peristiwa yang terjadi. Itu tadi ada yang mungkin murah, nggak apa juga sih, nggak apa gitu, itu memang cara kita. Ada yang coba mencari sudut pandang lain dari apa yang sedang terjadi. Masing-masing dari kita itu punya cara yang berbeda. Kita mau yang seperti apa? Kita mau murung atau berusaha untuk menjadi lebih tangguh, gitu kan? Nah, perbedaan dalam cara bereaksi ini dipengaruhi oleh sumber daya psikologis yang kita miliki. Dan yang akan apa sih yang membedakan ini yang akan kita bahas? Apa itu? Yaitu resiliensi. Oke. Tadi itu kan di judulnya adalah menjadi pribadi tangguh dengan resiliensi. Nah, inilah yang membedakan kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, menghadapi situasi yang menekan gitu ya. Ini adalah resiliensi. Resiliensi itu apa, Mbak? Resiliensi itu tuh kemampuan kita sebenarnya untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatu itu berjalan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kita berharapnya, tapi kok jadinya kayak gini ya. Itu kan nggak mengenakan, kan stressful ya rasanya. Nah, gimana caranya kita bisa bangun, bisa bangkit ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Nah, biasa disebut dengan bounce back ability. Jadi kayak bola basket sebenarnya, kayak bola basket atau bola bekel. Nah, ketika dijatuhkan, dia bisa mental. Nah, itu bisa punya daya lenting gitu ya, twing gitu. Nah, itu kayak kita resiliensi, kita punya kok resiliensi itu. Cuman ya itu tadi cenderung rendah ya. Kita cenderung gampang move on, melangkah, atau cenderung untuk diam aja, murung, terpuruk gitu. Nah, coba dijawab masing-masing. Kira-kira aku masuk yang mana ya? Oke, jadi ini adalah kemampuan untuk mengatasi, melalui dan kembali pada kondisi yang semula setelah mengalami kesulitan. Resiliensi ini bukan sesuatu yang diturunkan atau diwariskan, bukan muncul secara apa adanya serta-merta gitu aja udah gitu. Enggak. Jadi ini adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari, yang sebaiknya untuk terus dilatih sepanjang hayat. Saya pun juga masih terus melatih supaya tingkat resiliensi saya juga lebih meningkat terus gitu seiring berjalannya waktu. Karena resiliensi ini sifatnya dinamis kok. Jadi gak apa-apa kalau memang sekarang kok aku cenderung gak resilient ya, aku kok cenderung gak tangguh ya gitu. Gak apa-apa, berarti ini adalah salah satu langkah teman-teman mendaftar mengikuti webinar ini adalah langkah awal sebenarnya untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih resilient.
Oke. Seberapa penting sih Mbak? Kenapa sih resiliensi ini tuh penting? Iya, resiliensi ini penting karena ini jadi mekanisme perlindungan diri kita di situasi yang sulit. Ketika situasi tidak menyenangkan, si resiliensi ini membantu kita tadi untuk lebih menstabilkan emosi dan perasaan kita. Kadang-kali ketika kita dihadapkan pada situasi yang menekan, gitu ya, tidak menyenangkan, gitu kan, kadang emosi, pikiran yang kita pikirkan dan rasakan itu kan nggak enak. Nah, resiliensi ini yang membantu kita. Kita mencoba mencari jalan lain, ya, supaya kita bisa bangkit. Kemudian dia melindungi diri dari masalah kesehatan mental, karena tidak jarang ketika kita dihadapkan pada situasi yang menekan, gitu ya, itu akan sangat mungkin kita rentan untuk mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental. Itu tadi cemas, ya, mungkin suasana hatinya drop, gitu ya, jadi murung, gitu kan, dan mengerjakan apapun jadi tidak produktif, nggak enak, nggak ada motivasi, gitu. Nah, resiliensi ini penting melindungi diri kita dari masalah kesehatan mental. Yang paling penting adalah resiliensi ini menjadikan kita lebih well-being, menjadikan kita lebih sejahtera, kita lebih nyaman sama diri kita. Itulah kita jadi nyaman sama diri kita jadi menikmati apapun yang sedang dihadapkan pada diri di hadapan kita, gitu ya, maupun itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita bisa menikmati. Nah, ini resiliensi ini tuh yang menjaga kita supaya kita tetap berdaya, gitu ya. Kita tetap berusaha untuk mengupayakan usaha kita untuk melangkah, gitu, walaupun sakit, walaupun berat, gitu ya. Si resiliensi ini yang mendorong kita untuk kita tetap bisa perform, gitu. Misalnya kita mahasiswa yang harus ngulang mata kuliah, gitu ya. Rasanya kan, aduh kok gini sih, aku nggak bisa. Resiliensi ini yang membantu diri kita untuk oke, nggak apa-apa, gitu ya. Coba kita, apa yang bisa kita lakukan? Berusaha mengikuti kelas sudah lebih baik, gitu ya. Walaupun sakit, tapi nggak apa-apa, gitu. Nah, ketika kita bisa mencapai sesuatu, kita bisa melangkah, kita tuh rasanya senang, kita rasanya lega, gitu ya. Nah, itu yang membuat kita jadi lebih nyaman, lebih bangga sama diri kita. Itu yang membuat kita terhindar dari masalah kesehatan mental. Oke. Ini sebenarnya tadi udah sedikit dijelaskan ya, cara kerja resiliensi. Oke. Jadi itu tadi, ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, punya kegagalan, kemalangan, kesulitan, gitu ya, kita seringkali cenderung untuk pikiran dan perasaan kita didominasi oleh pikiran yang negatif. Kok kayak gini aja aku nggak mampu ya, kok aku kayak gini aja nggak bisa, kayaknya aku nggak seberharga dia, aku nggak bisa, tapi kok gini aja nggak bisa. Jadi kita cenderung mengkritik diri sendiri. Nah, inilah bahaya-bahaya psikologis yang sering kali muncul. Inilah psychological harms yang biasanya muncul, kayak menyalahkan diri sendiri, memandang rendah diri sendiri, atas situasi yang sedang kita hadapi yang menyenangkan. Nah, resiliensi ini yang membantu kita untuk coba, ayo kembangkan pikiran yang lebih efektif, pikiran yang lebih adaptatif, gitu. Apa iya, gitu, aku tidak seberharga itu, gitu. Apa iya aku selalu gagal? Nah, kita mencoba untuk mengembangkan pikiran dan emosi yang lebih positif supaya kita lebih merasa lega, lebih merasa berdaya, gitu ya. Tidak terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Kemudian
Nah, itu tadi menghalangi ketika kita dihadapkan kembali pada situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya tiba-tiba ada masalah lagi datang gitu kan. Nah, ya kan gitu. Nah, si resiliensi ini karena tadi kita sudah menstabilkan gitu ya, menstabilkan diri kita gitu ya, dengan pikiran yang lebih positif, dengan emosi yang lebih positif gitu, dia bisa jadi sistem imun kita gitu loh, untuk nggak mudah down gitu, karena kita sudah punya pikiran itu tadi, pikiran yang lebih baik, pikiran yang lebih positif. Nah, ini meningkatkan kepuasan hidup dan kesehatan mental. Kita jadi lebih nyaman dengan diri kita, lebih nyaman untuk menghadapi apapun yang sedang kita hadapi gitu ya, dijalani aja gitu. Itu meningkatkan kepuasan hidup dan kesehatan mental. Oke, gimana sih Mbak ciri seseorang itu yang resilient, yang punya hidup yang tangguh? Oke, seorang yang resilient itu dia bisa menenangkan dirinya. Pas situasi ini tidak menyenangkan, akan sangat wajar kok kalau kita tadi diselimuti oleh emosi yang negatif gitu ya, cemas, takut, sedih, kecewa, itu wajar, itu nggak apa-apa gitu. Nah, tapi orang yang resilient itu dia dapat segera menenangkan dirinya. Oke, apa? Kalau misalnya ngerasa cemas, sudah nggak apa, ditenangkan diri. Nah, setelah dia bisa menenangkan diri, seseorang yang resilient itu dia juga punya tujuan. Apa ya yang harus aku lakukan? Kenapa sih masalah ini diberikan padaku gitu? Apa ya tujuan dari ini gitu ya? Nah, itu coba dicari. Dan ini nggak langsung datang kok. Ini juga proses juga selama kita ada di bawah itu, kita juga mencari-cari apa ya tujuan dari permasalahan diberikan padaku itu supaya aku lebih apa sih? Kemudian seseorang yang tangguh ini dia juga berusaha untuk mencari mencari sesuatu yang bisa dia sesuaikan gitu ya. Jadi dia tidak meminta supaya dunia ini menyesuaikan diri terhadap kita gitu. Tapi coba kita menyesuaikan diri. Misalnya kemarin pandemi gitu kan, kita dihadapkan pada situasi baru gitu kan, kita harus di rumah aja gitu ya, kita nggak bisa ketemu teman-teman padahal mungkin tugasnya banyak gitu. Coba kita menyesuaikan diri, akhirnya kan muncul bisa Zoom, bisa Google Meet gitu ya, bisa pakai WhatsApp video gitu, ketemu sama teman walaupun virtual gitu kan. Dan seseorang yang resilient juga dia terbuka pada semua ide-ide baru yang bisa aku lakukan supaya aku bisa bangkit dari permasalahan. Nah, dia coba untuk menerima diri apapun yang masuk itu coba diterima, nggak ditolak gitu. Nggak susah gitu. Jadi kemudian seseorang yang resilient itu dia juga berdaya, dia berusaha untuk melangkah gitu ya, dan apapun hasilnya dia akan menghargai yang sudah dia capai, yang merasa bahwa oke, aku bisa melakukan. Kemudian seorang yang tangguh ini dia juga percaya pada dirinya, dia yakin gitu ya pada kemampuannya, apapun itu dia terima dulu apapun yang dimiliki oleh diri kita gitu ya. Kemudian dia juga yakin bahwa permasalahan yang sedang saya hadapi ini pasti akan selesai kok gitu. Pasti akan ada ujungnya kok. Dan yang terakhir adalah seseorang yang resilient ini dia juga punya dukungan, dia merasakan bahwa ada dukungan dari orang lain. Dia tidak merasa sendirian, walaupun supportnya nggak yang langsung gitu ya, tapi setidaknya dia merasa bahwa oke, aku tidak sendirian kok, aku bisa mencari pertolongan orang lain. Nah, Mbak, lalu apakah orang yang resilient ini
tidak akan merasakan emosi-emosi yang negatif? Oke, tentu tidak. Seseorang yang resilient, seseorang yang tangguh pun, dia tetap akan merasakan emosi yang negatif kok. Jadi kita nggak apa-apa merasa kecewa, kita merasa sedih, merasa takut, itu nggak apa-apa. Tapi seseorang yang tangguh itu dia akan lekas menyadari emosi-emosi negatif yang sedang dia rasakan, dan dia juga tidak terlarut. Oke, aku memang merasa takut, tapi aku yang akan mengelola rasa takut. Selama ini mungkin kita yang dikendalikan atau dikelola gitu sama pikiran dan emosi kita yang negatif. Kadang rasanya tuh terus kita kayak kecil sendiri gitu ya, kayak kecil, kita nggak berdaya, kita nggak mampu gitu kan, kayak rasanya nggak tahu lagi lah gitu. Nah, tapi di sini dia tetap merasakan emosi-emosi yang nggak menyenangkan, dia sadari gitu, oke, aku rasa kecewa, oke, rasanya nggak enak, tapi dia segera menyadari perasaannya itu dan dia segera mengelolanya gitu. Jadi bukannya kita yang dikelola oleh pikiran dan perasaan tidak enak kita, tapi kita loh yang mengelola itu. Oke, ini sudah berapa menit ya? Baru sebentar ya. Oke, tips meningkatkan resiliensi. Oke, ini ada 3 tips. Yang pertama adalah coba untuk kembangkan growth mindset, gitu ya. Yang kedua, perkuat regulasi diri, dan yang terakhir adalah support system. Oke. Gimana sih Mbak supaya lebih tangguh, gitu? Supaya aku jadi lebih resilient gitu. Ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, gitu, aku bisa segera bangkit. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ini, kembangkan growth mindset. Growth mindset ini adalah pola pikir bertumbuh, pola pikir yang bertumbuh. Jadi pertama, tetap kenali dulu pikiran-pikiran yang negatif yang muncul. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang muncul, misalnya, kok aku kayak gini ya, kok kayak gini aja aku nggak bisa, misalnya. Oke, ya nggak apa-apa kalau itu memang ada. Tapi setelah itu coba langsung sadar dan diubah gitu. Jadi pikiran yang lebih positif, jadi lebih efektif, karena itu tadi yang namanya pikiran itu berpengaruh loh pada perasaan kita sama perilaku kita gitu. Jadi coba untuk dikenali ada apa sih di dalam kepala kita nih gitu. Nah, aku tuh mikir apa aja sih gitu ya. Kemudian setelah tadi tahu aku tuh mikir apa, pikiran negatif otomatis apa sih yang sering muncul di pikiranku, nah itu coba dikenali, kemudian coba diubah menjadi pikiran yang lebih positif. Kemudian kita lihat bahwa sesuatu yang terjadi di hidup kita, misalnya kegagalan, itu bukanlah tanda kita tidak mampu. Kadang kita perlu ingat bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, gitu. Tapi juga kadang ada hal-hal yang itu terjadi di luar kendali kita loh. Bukan karena memang kita nggak mampu sepenuhnya gitu, tapi karena ada hal-hal yang itu tadi itu di luar kendaliku. Misalnya dosen yang menolak gitu ya, menolak proposal penelitian kita, proposal skripsi kita ditolak juga, disuruh ganti gitu. Kita merasa kita sudah berusaha, sudah menulis mampu yang kita bisa, gitu. Tapi bagaimana respon, pikiran dosen kita itu sudah di luar kendali kita gitu ya. Dan yaudah, berarti ada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali diri kita kok gitu loh. Kemudian coba lihat kesulitan yang kita alami ini sebagai sebuah tantangan. Ya, mungkin saat menghadapi situasi yang sulit ini akan cukup sulit gitu ya, untuk melihat kesulitan sebagai sebuah tantangan. Tapi bisa kok.
Jadi ini sebaiknya kita latihkan setiap saat bahwa wah, apalagi nih tantangan yang sedang diberikan padaku, apalagi ya ini kesempatan apalagi nih yang sedang diberikan untuk lebih supaya bisa lebih bertumbuh lagi. Kemudian seseorang yang punya growth mindset ini dia cenderung untuk menikmati proses. Jadi ya udah nanti hasilnya bakal gimana ya udah, itu sudah di luar kendaliku. Yang penting aku melakukan apapun semaksimal mungkin yang ada di hadapanku, aku lakukan semaksimal mungkin, ya nanti hasilnya ya sudah di luar kendaliku. Dinikmati apapun itu, pahitnya, sakitnya, senangnya, coba dinikmati karena itu adalah sebuah proses, sebuah tantangan untuk kita sedang belajar sesuatu. Kemudian juga lakukan self talk. Itu tadi self talknya itu membantu kita untuk coba ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, kita apa ya tujuan masalah yang sedang saya kok orang yang aku sayang meninggalkan, ini apa ya maksud dari kejadian apa ya yang bisa aku ambil, apakah apa gitu. Jadi coba untuk self-talk, terus dikenali apa yang aku pikirkan itu benar, apakah ini hanya asumsi semata gitu. Jadi coba untuk self-talk, dialog dengan diri sendiri untuk pikiran yang lebih positif. Kemudian perkuat regulasi diri dan strategi coping yang lebih efektif. Ya, coba dikuatkan bagaimana kita mengatur, mengelola pikiran dan perasaan kita. Ya, kadang kan memang pada kondisi yang menekan, gitu kan, kadang kita itu tadi biasanya didominasi oleh pikiran dan perasaan yang negatif. Itu nggak apa-apa, saya ingatkan sekali lagi, itu nggak apa-apa, tapi terus dikenali apa aja sih yang sedang aku pikirkan, yang sedang aku rasakan, apa aja, kenali, diterima seapa ada, nggak apa-apa, jangan denial, jangan ditolak, tapi izinkan aja dia hadir, kenali apa aja yang aku pikirkan, apa aja yang aku rasakan saat ini. Kemudian coba dikelola, ya. Dikelolanya bisa dengan relaksasi, misalnya biasanya kan pas dihadapkan pada situasi yang menekan, biasanya kita fisiknya juga kepengaruh gitu ya, gitu. Misalnya kita jadi deg-degan, aku gemeteran, gitu. Aku nafasnya nggak enak, terus aku cemas, rasanya kok gak nyaman banget, pusing dan sebagainya. Coba untuk melakukan dikelola emosinya. Itu mungkin kita sedang didominasi oleh kita yang sedang dikelola sama emosi kita. Jadi sekarang kita yang ambil kendali diri kita, coba lakukan relaksasi. Mungkin kakak-kakak konselor dan psikolog di sini juga sudah mengajarkan sama teman-teman relaksasi nafas sederhana ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Coba tarik nafas perlahan, tahan. Lakukan itu berulang kali sampai merasa lebih tenang. Kemudian dalam berusaha untuk mengenal diri, mengenal apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, coba untuk ditulis. Tulis, boleh pakai notes HP, boleh pakai laptop, boleh pakai buku yang memang dikhususkan untuk menulis apa isi pikiran dan perasaan kita juga boleh. Dituliskan apa aja yang sedang menggangguku pada saat aku berada pada situasi yang tidak menyenangkan. Ditulis apa aja pikiran, apa aja perasaan yang enggak enak. Itu sebenarnya juga sedang proses regulasi diri teman-teman. Jadi teman-teman itu sedang mencoba untuk merilis gitu ya, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan dengan menulis, dengan relaksasi.
Setelah itu coba setelah tadi ditulis gitu ya, apa saja gitu ya yang sedang mengganggu, yang sedang dipikirkan atau dirasakan, coba dipilih mana yang tadi kayak yang sudah saya sampaikan, mana yang ada di dalam diri, di dalam dan di luar kendali diri, gitu ya. Perlu kita pahami bahwa itu tadi ada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali diri kita. Kayak misalnya bagaimana orang melihat kita, menilai kita, itu udah di luar kendali diri kita gitu ya. Misalnya dosen kok dia masih masukannya begitu tidak mengenakan gitu ya. Sebenarnya itu di luar kendali diri kita. Coba kita ketika itu di luar kendali kita bisa istilahnya kayak letakkan. Jadi energi kita tadinya terfokus oleh itu, oleh pengalaman yang tidak mengenakan yang di luar kendali kita. Nah, sekarang coba kita fokuskan energi kita untuk pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Apa sih yang ada di dalam kendali diri kita? Ya diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana respon kita terhadap suatu kondisi yang itu tadi tidak mengenakan. Jadi apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan bagaimana respon kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi itu ada di dalam kendali diri kita. Di luar itu sebenarnya di luar kendali diri kita. Nah, jadi kita fokuskan energi kita ke sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, kemudian kita coba tetap juga ini penting untuk jaga kesehatan tubuh kita. Makan makanan yang memang bergizi yang baik untuk tubuh kita, melakukan olahraga, istirahat yang cukup, itu juga membantu kita untuk bisa lebih menstabilkan emosi kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih jernih gitu dalam menghadapi situasi yang Yang adalah support system untuk terus bangun relasi, kemudian juga pertahankan relasi yang sudah ada gitu ya, orang-orang yang memang membuat kita nyaman, orang-orang yang kita percaya gitu ya. Dan yang paling penting adalah kita tidak ragu untuk meminta pertolongan, misalnya dengan bercerita pada orang yang kita percaya, atau kalau misalnya ada ya itu tadi bisa nih sama kakak-kakak konselor dan psikolog dari studio support gitu. Jadi kita merasa bahwa kita nggak sendirian, tapi kita tolong tidak apa-apa. Oke, yang terakhir adalah afirmasi. Afirmasi ini adalah kata-kata yang spesifik yang ditujukan untuk diri kita supaya kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini 3C, ada kontrol, ada komitmen, dan ada janji. Seseorang yang tangguh itu dia percaya bahwa dia punya kendali atas dirinya. Jadi dikatakan pada diri kita bahwa aku yang punya kendali penuh atas diriku dan aku mampu melalui. Jadi kita yakin bahwa diri kita itu mampu kok untuk melalui apapun nanti hasilnya itu, tapi aku mampu melalui. Dan jadi lebih menikmati itu tadi. Seseorang yang tangguh ya dinikmati, apapun itu tuh coba untuk dinikmati. Kemudian seseorang yang tangguh dia juga punya komitmen. Afirmasi yang kata-kata yang ditanamkan. Jadi aku menikmati apapun yang ada di hadapanku. Jadi seseorang yang punya komitmen ini, seseorang yang tangguh ini, dia akan dengan tulus dan sepenuh hati gitu ya, melakukan apapun yang ada di hadapannya dengan sebaik mungkin yang dia bisa. Jadi aku menikmati apapun yang ada di hadapanku. Aku telah berusaha semampuku. Jadi
dibilang aja bahwa oke, aku sudah berusaha semampu yang aku bisa. Kemudian yang terakhir adalah challenge. Jadi seseorang yang tangguh itu melihat situasi yang terjadi di hidup kita itu adalah sebuah tantangan. Apalagi kan tadi. Jadi ini. Jadi perubahan yang terjadi ini adalah suatu kesempatan untukku untuk belajar lebih, untuk belajar sesuatu. Ini tantangan bagiku untuk bisa belajar sesuatu. Itu nanti juga dari self talk tadi kita coba cari tahu apa ya tujuan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Coba stop share dulu ya. Oke, thank you Kak Lintang buat materinya. Buat teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung tanya aja nih. Wah, ini ada Edward Nathan Samuel yang ingin bertanya. Boleh langsung aja mau on mic kali ya, biar bisa langsung ngobrol sama Kak Lintangnya nih. Boleh Kak, kalau gitu perkenalin, aku Edward. Aku mau nanya nih, apakah kita bisa kehilangan resiliensi? Udah itu ya? Iya, boleh dijawab Kak Lintang? Oke, mungkin itu tadi ya, resiliensi itu kan sesuatu kemampuan yang dinamis gitu ya. Itu memang kadang bisa turun, kadang bisa naik gitu ya, tergantung dari kita membiasakannya. Tapi untuk resiliensi itu benar-benar hilang itu sebenarnya enggak. Benar-benar kehilangan itu enggak. Tapi mungkin kita karena pada saat situasi yang tidak menyenangkan, situasi kegagalan gitu, kita sedang didominasi oleh pikiran dan perasaan yang itu tadi negatif. Jadi rasanya jangan-jangan aku kehilangan resiliensiku gitu ya. Nah sebenarnya itu bukan hilang, tapi itu perlu dibangkitkan lagi, perlu dicari lagi, ditumbuhkan lagi si resiliensi itu gitu. Dicari lagi kayak misalnya apa ya tujuan dari permasalahan yang sedang dihadapkan padaku gitu. Jadi mungkin itu tampaknya kayak hilang gitu ya, tapi itu sebenarnya masih ada kok, dan itu tuh dilatihkan lagi dalam situasi kondisi itu. Si resiliensi itu terus coba untuk dilatihkan, dimunculkan gitu. Edward, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Kak Lintang. Sudah terjawab Edward? Oke, aman. Baik. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Yuk, dipakai kesempatannya buat bertanya langsung nih sama ahlinya ya. Karena kapan lagi gitu kalian bisa langsung belajar. Langsung tanya jawab sama Kak Lintang. Boleh teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau kalau teman-teman mau cerita juga bisa nih. Boleh. Misal teman-teman boleh ya Kak Lintang ya? Boleh banget. Misal teman-teman pernah mengalami apa, kalian boleh langsung cerita sama Kak Lintang. Jadi nanti bisa langsung mungkin dikasih wejangan gitu ya Kak ya. Wejangan kecil nih buat teman-teman. Yuk boleh teman-teman ada yang mau bertanya lagi, ada yang mau cerita mungkin. Mas Tamara, apa boleh? Yuk, banyak banget nih yang masih off cam juga. Mungkin teman-teman punya permasalahan, mungkin punya hambatan selama ini gitu ya. Betul. Situasi kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Kira-kira di bagian mana nih? Nah, boleh. Oke, di sini ada Elia. Mungkin dari Elia boleh? Iya. Baik Kak, saya punya permasalahan nih untuk diceritakan begitu. Jadi saya selama ini sering itu merasa bagaimana ya, suka menyalahkan diri sendiri begitu untuk setiap misalnya saya merasa marah dan terhadap sesuatu yang marah dan kisah itu dan tidak bisa mengontrol emosi.
dan saya juga mudah masa sensitif sama perkataan orang. Nah, saya suka menanyakan sikap saya yang saya anggap itu jelek begitu, buruk begitu. Saya juga sering masakan dadi kayak begitu. Misalnya melihat saya itu nggak worth it gitu. Kalau saya tuh bukan ada apa-apanya begitu. Dan juga karena saya juga tidak ada beberapa skill yang saya masih payah dalam melakukannya, misalnya seperti ngatur waktu atau ngatur jadwal ini itu urusan begitu. Oke. Ya. Ada lagi? Baik, itu dulu saja, Kak. Oke, terima kasih Elia sudah bersedia terbuka gitu ya, maksudnya menceritakan tentang apa yang selama ini dirasakan. Gitu. Mungkin ini tadi perlu diingat-ingat untuk teman-teman semua di sini, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan atau supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Mungkin ini juga bisa dipakai sama Elia, terutama di bagian untuk regulasi emosi. Bagian yang tadi itu, materi yang regulasi emosi, coba dikenali dulu. Apa saja sih yang biasanya pikiran-pikiran negatif yang muncul, itu apa aja sih gitu. Coba untuk dituliskan gitu. Selama ini kan itu hanya berputar-putar kayaknya ya. Berputar-putar di pikiran, luar biasa banyaknya, dari A sampai Z gitu ya, muncul dari tiba-tiba pikir ini, tiba-tiba kok aku nggak bisa, gini aja kok aku nggak bisa, kayaknya aku nggak cukup berharga, tidak baik lah, dan sebagainya, aku tidak bisa mengontrol emosiku lah, gitu ya. Oke, nah itu coba ditulis dulu, gitu ya. Hal itu coba dituliskan, gitu. Oke, teman-teman di sini juga coba untuk menuliskan apa aja sih pikiran negatif yang biasanya muncul gitu. Paling gampang adalah dituliskan supaya kita tahu, supaya kita bisa melihat gitu. Selama ini kita yang dikendalikan gitu sama pikiran-pikiran negatif kita. Jangan-jangan itu hanya pikiran kita sebenarnya. Gitu. Jangan-jangan itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Gitu. Itu cuma pikiran kita aja. Nah, itu coba dituliskan gitu ya, dilihat, jadi kita jadi bisa melihat dari kayak helikopter view gitu ya. Kita bisa lihat apa aja yang kita pikirkan. Selama ini yang kita pikirkan itu ada di sini nggak jelas gitu. Kita jadi kecil gitu ya. Kita jadi yang kayak nggak berdaya, kayaknya aku nggak mampu dan sebagainya. Sekarang coba yang ada di sini, coba dituangkan, ditulisan, itu sebagai regulasi emosi kita gitu ya. Teman-teman semua coba dituangkan, dituliskan apa aja yang mengganggu, apa aja yang lagi dipikirkan gitu ya. Kemudian itu tadi, ini kira-kira ada dalam kendaliku nggak ya? Iya. Ketika ternyata ini ada di dalam kendaliku, apa yang bisa aku lakukan? Coba cari solusi juga. Misalnya ketika aku mudah marah gitu, biasanya aku langsung meluapkan gitu kan ya, Elia gitu ya. Aku nggak bisa ngontrol. Aku misalnya langsung ngegas kalau bahasanya sekarang ya. Langsung pengen marah sama orang itu gitu ya. Iya. Itu coba berarti ada baiknya aku perlu untuk lebih mengontrol diriku dengan mungkin aku diam dulu saja. Oke, aku bisa nafas dulu ya. Gitu. Jadi coba dipilah itu kira-kira ada dalam kendaliku atau enggak. Kalau bisa ya coba kita kelola gitu. Coba kita cari solusinya. Kita fokuskan pada apa yang bisa aku lakukan. Terus kalau misalnya itu ternyata pikiran-pikiran yang muncul itu sebenarnya itu di luar kendaliku gitu ya, itu terkait dengan masa lalu, pengalaman masa lalu yang nggak ngenain gitu kan, misalnya kan muncul dulu aku gini, itu kan udah di luar kendali kita, kita udah nggak bisa gimana mau kita pikirin terus itu tidak akan berubah gitu kan. Iya. Nah, jadi kita fokusnya sama apa yang ada di hadapan kita sekarang aja, Elia gitu.
Iya, iya. Bisa kita lakukan sekarang. Baik, Kak. Itu salah satu penekanan yang regulasi emosi. Dan selanjutnya itu tadi juga dilakukan langkah-langkah yang lain, coba untuk mengembangkan growth mindset. Kira-kira pengalaman apa ya, yang ilmu apa ya sedang diajarkan? Oke ya. Saya komputernya mau mati. Ini saya tes dulu. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya ya, Elia ya. Iya, boleh dilanjutkan, Kak? Oke. Semoga sudah terjawab ya Elia untuk pertanyaannya. Di sini juga ada yang ingin bertanya, ada Muhammad Abidzar. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan juga nih yang sudah Jocelyn dapatkan terlebih dahulu karena sudah masuk terlebih dahulu. Nanti setelah ini mungkin boleh ya dilanjutkan oleh Muhammad. Di sini pertanyaannya anonim nih Kak Lintang. Mungkin Jocelyn mau bacakan ya untuk pertanyaannya. Jadi yang merasa bisa didengarkan. Dulu aku gagal pergi pertukaran pelajar ke Inggris, walau aku tetap diterima untuk pertukaran ke Korea Selatan di pilihan kedua. Tapi aku masih mengingat kegagalan waktu ke Inggris. Gimana nih caranya untuk melupakan memori kegagalan agar bisa menjadi pribadi yang tangguh? Oke. Terima kasih pertanyaannya, anonim ya ini tadi. Anonim. Nah, jadi masih suka teringat nih sama pengalaman kegagalan, dia masih sering muncul gitu ya. Dan gimana tadi perasaan yang muncul, masih sering sedih gitu? Masih sering keingat gitu, masih keingat kegagalannya waktu tidak diterima pertukaran pelajar ke Inggris. Oke, ya itu sebenarnya udah baik sekali menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Tahu bahwa pengalaman kegagalan ini sebenarnya masih mengganggu, walaupun ini sudah berlalu. Gitu. Ini adalah salah satu hal yang baik juga, bahwa kita tahu bahwa pengalaman ini sebenarnya masih mengganggu. Nah, coba dipilah gitu ya. Kira-kira pengalaman yang tidak mengenakan ini, pengalaman kegagalan ini, apakah ini di luar kendaliku atau masih di dalam kendaliku saat ini? Nah, coba sesuatu yang telah terjadi gitu kan, itu sebenarnya juga itu sudah di luar kendali kita saat ini. Berarti yang bisa kita fokuskan adalah bagaimana aku mengelola pikiran dan perasaanku akan kegagalan itu. Ya, coba untuk berarti kita fokuskan sama apa ya yang bisa membuat kita saat ini lebih nyaman. Bukan dengan melupakan pengalaman kegagalan itu, tapi kita tetap mengakui gitu. Kayak tadi, kita mengakui apapun pikiran dan perasaan yang tidak mengenakan yang kita rasakan. Itu satu gitu ya, tetap diakui aja nggak apa-apa. Itu bagus juga. Dengan bertanya berarti dia sebenarnya mengakui bahwa dia nggak enak gitu, perasaannya nggak enak kan, gagal pertukaran ke Inggris gitu. Nah, selanjutnya kita juga perlu paham itu tadi bahwa ini sudah di luar kendaliku, jadi aku akan fokuskan energiku untuk hal yang lain. Nah, kemudian ya itu tadi perlu dikembangkan pelan-pelan kok ini, maksudnya nggak yang langsung bisa gitu. Jadi coba dikembangkan yang growth mindset-nya tadi. Sesuatu yang terjadi ini kira-kira apa ya yang bisa aku pelajari dari kegagalan dari kemarin pertukaran di Inggris gitu. Kira-kira apa ya yang mungkin bisa jadi evaluasi untukku saat ini gitu. Mungkin kemarin ada yang kurang bagian apa gitu, itu juga bisa jadi bahan perbaikan. Kemudian ya itu tadi, jadi itu kegagalan itu dipahami sebagai sesuatu yang wajar gitu. Itu sebagai pengalaman berhidupku gitu. Coba dirasain ketika coba untuk melihatnya dengan cara yang seperti itu, rasanya jadi lebih tenang. Itu nggak yang langsung benar-benar bisa tring jadi baik-baik aja gitu, enggak juga. Nggak apa-apa kalau misalnya masih pelan-pelan merasa lebih enakan, itu nggak apa-apa. Itu memang proses kok. Karena nggak mudah juga, maksudnya kita sudah berharap gitu ya, dan sesuatu yang terjadi di luar dari apa yang kita harapkan. Oke, semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaannya tadi. Mungkin ini sekarang kita lanjut lagi ya Kak ya, karena masih ada banyak nih yang ingin bertanya.
Seru sekali. Betul sekali. Mungkin boleh untuk Muhammad Abizar, boleh langsung on mic aja. Oke, ya perkenalkan saya Muhammad Abizar Awalin. Saya ingin tanya Kak, saya melihat kalau menggunakan cara yang tadi yang sudah dipaparkan untuk kembali bangkit, walaupun saya bisa melewati masa pada saat itu, tapi setelahnya saya seperti kehilangan semangat. Saya jadi berpikir yang penting lewat aja. Kalau dibilang rasa terbakar, rasa membara yang sebelumnya saya punya itu jadi menghilang. Kalau seperti itu, apakah memang cara tersebut memang cara yang baik untuk menghadapi masalah yang pada saat itu sedang kita lalui, atau bagaimana Kak? Oke. Ya. Jadi sebenarnya kamu sudah berhasil untuk bangkit dan melalui permasalahan yang terjadi gitu ya, Abizar. Tapi kenapa kok? Belum gitu Kak. Tapi kenapa kok rasanya ya udah berlalu aja gitu, kayak rasanya kok mati rasa gitu, ya nggak sih? Iya. Kayak nggak ada semangat lagi mau coba. Itu mungkin ada sesuatu sebenarnya gitu. Bukan dengan caranya, tapi mungkin sebenarnya ada sesuatu yang masih kamu pikirkan dan kamu rasakan loh sebenarnya. Yang mungkin itu butuh untuk coba dikenali gitu. Kenapa ya kok aku jadi rasanya nggak semangat gitu. Coba itu mungkin ada isu lain gitu yang sebenarnya sedang dipikirkan atau dirasakan, yang itu masih mengganggu gitu. Efeknya jadi kok jadi nggak semangat gitu untuk melalui sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Mungkin ada isu yang ya ini perlu dikenali nih. Oke, Pak. Mungkin kalau boleh saya kasih, saya bisa pikirkan ya kenapa saya pikir jadi nggak sesemangat dulu. Saya pikir karena merasa sudah kalah, sudah gagal. Jadi yang sebelumnya merasa ibaratnya kan dari nol banget, kita masih punya bisa melihat ke depan, tapi kemudian tengah jalan gagal dan sadar diri, oh ternyata saya pernah gagal, dan ya akhirnya itu aja jadi. Jadi sebenarnya masih ada perasaan itu tadi ya, perasaan sebenarnya belum bisa menerima rasa gagalnya itu, maksudnya masih merasa nggak enak loh dengan rasa tidak berhasil itu. Mungkin aku masih merasa nggak enak. Itu coba untuk diregulasi gitu, coba untuk dikenali lagi. Kenapa ya kok aku masih merasa gagal gitu. Nah itu bisa coba dituliskan gitu, dituliskan. Kayaknya yang sedang dipikirkan Abizar ini cukup banyak ya. Gitu. Kayaknya itu juga kalau mau digali gitu ya, yang sedang kamu pikirkan dan kamu rasakan ini juga kayaknya luar biasa banyaknya gitu, macam-macam gitu. Nah coba untuk dikenali lagi apa aja sih sebenarnya yang aku pikirkan gitu. Misalnya aku mikir efeknya sampai A, B, C, Z gitu. Jadi perasaan-perasaan yang itu tadi, masih merasa nggak mampu, masih merasa gagal, ini kok masih dominan ya. Kalau coba diregulasi itu, coba nanti mungkin jadi ada timbul lagi semangat untuk melalui atau menjalani, melangkah gitu ya, untuk ketika dihadapkan pada situasi lainnya yang tidak menyenangkan. Dan kalau kamu merasa kok kayaknya apa ya Mbak, rasanya sulit gitu, kamu boleh loh minta bantuan orang lain untuk mencoba menjabarkan gitu. Boleh minta kakak-kakaknya kayak Kak Sela, Kak Tika, Kak Pio gitu, boleh diceritakan gitu. Mungkin ini sebenarnya ada yang masih sebetulnya sih tidak hanya untuk sekarang ini Kak. Saya ngeliat saya udah mulai bisa cerita nih, entah itu ke keluarga ataupun ke teman. Tapi saya memang sulit gitu untuk pertama menceritakan, dan kedua untuk tahu tepatnya itu apa sih. Ya, betul.
Ya, tadi sebenarnya ya itu tadi dengan coba regulasi, dengan salah satunya menulis gitu kan. Kadang kan kita bingung ya, kalau ngomong sama orang lain kan kita harus filter ya, pikiran sama perasaan kita. Nah, makanya itu tadi saya salah satu caranya untuk yang meregulasi coping kita gitu ya, regulasi diri kita dengan cara menulis. Coba Afiza tuliskan seapa adanya, apapun yang kamu pikirkan itu ditulisin aja, sejujur-jujurnya. Gitu. Itu untuk kamu lebih mengenali sebenarnya kenapa ya kok aku jadi rasanya gak ada energi gitu, kok kayaknya aku jadi tidak ada daya untuk melakukan sesuatu. Coba ditulis ya, coba apa yang dipikirkan itu coba dituliskan sejujur-jujurnya, seapa adanya. Kalau sama orang kan kadang nggak sepenuhnya semuanya itu bisa dilihat, supaya itu tadi bisa helikopter view. Oh ini sebenarnya masih terasa sakit, oh ini yang masih bikin aku nggak nyaman. Baiklah, itu aja dari saya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bizar untuk pertanyaannya. Wah, di sini kayaknya excited banget nih, Kak Lintang banyak yang tanya. Di sini ada Michael Julio, tapi mungkin sebelum itu Michael, Kak Lintang, aku mau ngajak Kak Lintang untuk mempraktekkan tentang afirmasi pribadi yang tangguh. Kira-kira bisa nggak Kak? Jadi, atau mungkin kita juga bisa ngajak peserta nih yang ada di sini. Gimana sih caranya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu. Jadi kita mau praktek sebentar sedikit gitu Kak, mengenai kontrol, komitmen, challenge. Kira-kira gimana Kak Lintang? Oke, sebenarnya itu tadi kalimat-kalimat itu bisa disesuaikan sebenarnya sama diri teman-teman masing-masing gitu. Dan itu sebenarnya kalimatnya nggak baku ya. Itu bisa kayak misalnya ya udah disampaikan aja gitu. Di diri kita masing-masing itu diulang-ulang kalimat-kalimat yang menguatkan itu tadi, bahwa aku punya kendali atas diriku gitu, supaya kita nggak yang terpuruk dan dikendalikan oleh situasi. Mungkin ya boleh latihan, mungkin teman-teman ada yang bisa ditunjuk gitu mungkin ya, atau dia punya kalimat afirmasinya sendiri kira-kira yang menggambarkan ini apa itu namanya sebagai komitmen di diriku apa gitu. Boleh? Boleh, Atau mungkin enggak? ada yang mau coba atau mulai dari aku dulu kali ya, Kak Lintang. Boleh. Teman-teman. Boleh. Kalau aku tuh biasanya kalimat afirmasi yang selalu aku pakai gitu untuk diri aku adalah kegagalan itu bukan bagian dari kegagalan itu nggak selamanya gitu. Jadi kegagalan itu adalah proses mencapai kesuksesan. Jadi setiap kali aku gagal, mindset aku selalu aku ubah seperti itu, Kak Lintang. Jadi kalau misalnya aku pernah punya cerita, saat aku SMP kelas 3, aku tuh disuruh live gitu Kak Lintang, maksudnya live siaran, sedangkan aku waktu itu belum punya banyak pengalaman, dan itu kan acara sore hari, tapi mungkin karena aku capek, aku gugup, deg-degan juga, first experience, akhirnya ketika aku menyapa pemirsa, itu aku nyapanya selamat pagi, itu kan udah live gitu ya Kak Lintang, wah itu udah kena tuh sama produsernya, jadi kayak waktu itu udah deg-degan, udah takut banget sampai keringetan, tapi balik lagi, itu kan menurut aku itu adalah proses dari kegagalan aku gitu Kak Lintang, kayak ya nggak bisa sempurna nih tampilnya gitu. Tapi afirmasi yang aku keluarkan pada diri aku adalah ini adalah proses gitu. Jadi kegagalan ini adalah salah satu istilahnya, salah satu bumbu lah untuk mencapai kesuksesan kamu nanti di akhir gitu Kak Lintang. Itu bisa ya Kak Lintang untuk afirmasi pribadi yang bisa banget itu. Nah, benar banget ya. Contohnya kayak gitu, bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang wajar misalnya gitu. Itu bisa menguatkan diri kita banget ketika kita dihadapkan pada situasi yang tak menyenangkan. Mungkin yang lainnya, teman-teman yang lainnya boleh? Boleh, teman-teman yang lain ada yang mau sharing nih dan mau coba atau mau kasih tahu afirmasi, kata-kata kalimat afirmasi yang biasa kalian pakai itu seperti apa sih? Mungkin Elia mau coba? Iya, mau. Oke, boleh, silakan. Biasanya kalau kata-kata afirmasi yang saya gunakan itu adalah saya pasti bisa. Oke. Iya.
pasti bisa. Ini ya, saya pasti bisa. Saya tidak boleh menyerah. Saya adalah saya adalah Elia. Saya adalah Elia. Biar melucu menjadi Elia Alpha sesuai komik yang pernah saya baca. Saya Elia Alpha Edison. Saya akan seperti bola yang memantul, yang ketika jatuh pasti akan mantul, bangkit lagi, akan seperti itu terus untuk selanjutnya begitu. Wih, hebat ya. Jadi itu udah merangkum semua ya di dalam afirmasinya dia ya. Ya, aku pasti bisa, itu juga suatu bentuk komitmen gitu ya. Iya. Bagus. Yang lainnya keren-keren. Terima kasih Elia. Thank you Elia, keren banget ya Kak Lintang ya, tadi udah lengkap banget tuh afirmasinya. Iya, ada bagian komitmennya, ada yang dia bisa mengontrol, juga dia menganggap sebagai suatu tantangan dia bisa mampu. Betul. Thank you Elia. Mungkin buat teman-teman yang lain ada yang mau sharing lagi kata atau kalimat afirmasi yang biasanya kalian pakai sebelum kita lanjut nih Kak Lintang ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Masih siap ya Kak Lintang untuk menjawab banyak pertanyaan nih dari teman-teman? Mereka kayaknya excited banget nih. Oke, boleh teman-teman mungkin yang nggak on cam, yang off cam nih boleh. Kalau kalian mau sharing, mau ngasih tahu kalimat atau kata-kata afirmasi yang biasa kalian pakai. Satu lagi kita lanjut nanti ke pertanyaan berikutnya. Ada yang mau? Sih yang menguatkan teman-teman gitu kita menghadapi. Oke, boleh nih. Ada Lucerna. Oke. Boleh, silakan. Gimana nih kata-kata atau kalimat afirmasi yang biasanya kamu pakai? Thank you, Lucerna. Ini Lucerna Barata. Oke, keren banget. Keren banget. Oh, dengar punya YouTube ya? Wah, keren ya, aku bisa tahu ya. Keren banget nih, mungkin boleh kalau misalnya mau dipromosiin di teman-teman di sini, boleh ngecek YouTube-nya. Di mana? Mantap. Boleh, biar teman-teman pada tahu ya. Oke. Baik. Thank you ya, Barata. Thank you, Barata. Wow, sebenarnya teman-teman udah hebat-hebat banget ya, sudah punya kalimat-kalimat afirmasi loh. Betul Kak Lintang. Jadi berarti memang udah tangguh-tangguh ini, jangan-jangan. Betul, apalagi ikut ini makin jadi lebih tangguh lagi nanti Kak Lintang. Iya, semoga ya. Thank you teman-teman ya yang tadi udah mau sharing, udah mau berbagi kata atau kalimat afirmasinya. Di sini ada Michael Julio, ini mau tanya Michael? Oke, Michael. Iya, sorry ya Kak, untuk sekarang lagi nggak kurang kondusif sih, jadi saya off cam. Sorry ya, oke. Kak Lintang, saya mau nanya, kalau tadi kan kita udah ngebahas soal regulasi emosi dan segala macam kayak juga kalimat afirmasi tadi, tapi itu kalau buat saya pribadi, saya juga nggak ada kalimat-kalimat tersendiri kayak kalimat afirmasi yang emang meyakinkan. Cuman tuh nggak tahu benar nggak sih Kak, kayak saya punya cara sendiri. Biasanya kalau misalkan saya lagi ada masalah atau memang lagi lewat hal-hal yang sulit, biasanya itu saya malah ngeluarin emosi sih biasanya. Tapi kayak saya pasang set timer
saya pasang 5 menit itu, entah saya mau teriak-teriak, saya mau nangis, tergantung masalahnya apa, keluarin 5 menit, terus akhirnya timernya nyala, udah saya berhenti, saya duduk, pelan nafas, terus ya udah lewat, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Tapi ya kalau ngeliatin cara-cara yang tadi sih rada beda sih. Tapi apakah itu juga salah atau mungkin itu kurang baik atau gimana sih Kak? Kalau cara yang kayak gitu. Oke, Michael. Terima kasih. Oke, terima kasih Michael. Terima kasih sudah sharing dan ini sebenarnya sharing ya Michael ya. Oke, sebenarnya yang Michael lakukan ini sebenarnya salah satu bentuk regulasi emosi loh, salah satu coping yang Michael lakukan loh gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan Michael memberi waktu gitu ya untuk Michael untuk mencoba mengekspresikan gitu kan. Tadi itu salah satu kelola emosi yang saya sampaikan ini kan salah satunya relaksasi, journaling dan sebagainya. Kan kayak misalnya bercerita juga boleh, menangis itu juga salah satu cara untuk mengelola emosi juga kok sebenarnya. Diekspresikan juga, diekspresikan dulu, itu nggak apa-apa. Yang penting Michael ketika mengekspresikan emosi itu kita tidak melukai orang lain. Maksudnya pada waktu dan situasi yang tepat gitu kan Michael. Dan Michael kan iya betul. Itu nggak apa-apa, itu sebenarnya itu salah satu bentuk regulasi yang Michael lakukan kok gitu. Tapi kan setelah Michael sudah jadinya kan itu kan Michael jadinya lega gitu ya. Jadi kan Michael sedang meregulasi dengan cara itu tadi diekspresikan gitu ya. Diekspresikannya ya, yang penting itu tadi tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, ya ada yang mau ditanya lagi? Udah sih Kak, segitu aja. Itu nggak apa-apa. Yang memang bentuknya macam-macam. Yang saya sampaikan tadi, misalnya journaling, relaksasi itu hanya sebagian kecil. Itu sebenarnya masih banyak lagi. Bagaimana cara, misalnya mau katarsis itu bisa dengan bercerita sama orang yang kita percaya, itu juga boleh. Itu. Siap. Thank you ya Kak Linda. Ya, sama-sama. Oke, thank you Michael untuk sharingnya. Kemudian di sini ada Julian nih, Kalintang. Tapi sebelum ke Julian, mungkin Jocelyn ada pertanyaan yang terlebih dulu masuk nih di Jocelyn ya. Kalintang boleh aku bacain dulu, habis itu baru Julian ya untuk bertanya. Di sini ada Agnes Tamara. Selamat siang, saya mau bertanya, apakah normal sering merasakan perasaan sedih dan kadang emosi jadi kurang stabil di beberapa momen yang benar-benar mendukung perasaan itu muncul? Case-nya nih Kak Lintang, kehilangan salah satu orang tua yang disayangi dan yang biasanya udah menjadi penyemangat begitu Kak Lintang. Oke. Sebenarnya akan sangat wajar ketika ada di kondisi. Tadi siapa? Maaf namanya? Agnes. Oke, ya, di kondisi Agnes misalnya, kenapa aku masih sering merasa sedih? Ini kan sumbernya jelas ya, apa yang membuat Agnes merasa sedih adalah kehilangan gitu ya. Berarti kan memang Agnes saat ini mungkin masih ada di tahap berduka gitu ya. Ya itu nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting gitu ya, ketika itu sampai mengganggu produktivitas kerja gitu ya, maksudnya jadi mengganggu aktivitas perkuliahan misalnya, itu berarti ada sesuatu yang lebih butuh diregulasi lagi gitu. Jadi sedih itu wajar kok, apalagi kehilangan orang yang misalnya biasa menyemangati kita, itu nggak apa-apa, itu memang sedang berada di tahap yang berduka. Tapi itu tadi, apakah itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu, maksudnya apakah menangisnya sampai terus-terusan gitu ya, maksudnya sampai waktunya itu enggak di waktu yang tepat gitu ya. Nah itu berarti ada sesuatu yang mungkin perlu untuk lebih diregulasi. Coba untuk dikembangkan lagi tadi growth mindset-nya. Kira-kira dari kehilanganku ini apa ya yang sebenarnya sedang diajarkan untukku. Kira-kira jadi coba untuk dicari, walaupun itu bukan hal yang mudah ya gitu ya, tapi itu pelan-pelan coba untuk dicari gitu, diproses gitu ya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, wajar gitu. Dan
masing-masing orang punya ritmenya sendiri untuk ketika pada tahap yang sedang Agnes lalui, ya nggak apa-apa. Nanti tapi kalau misalnya kok sampai mengganggu aktivitas dan Agnes sudah merasa kesulitan untuk meregulasinya, boleh tuh meminta bantuan orang lain, orang yang Agnes percaya gitu, atau boleh nih sama kakak-kakak dari student support yang luar biasa, sangat welcome gitu ya sama mahasiswa. Betul kan Kak? Kak Sela? Iya, Kak Tika gitu ya. Itu mungkin. Baik. Semoga terjawab ya untuk Agnes. Dan kita lanjut dua lagi nih untuk pertanyaannya. Mungkin dari tadi ada Julian dulu ya. Julian. Boleh Julian langsung on mic. Halo Kak Lintang, sebelumnya nama saya Julian. Iya Julian. Iya Kak, paling saya cuma mau sharing dan nanya sedikit sih. Jadi saya itu kerja sambil kuliah kalau di UMN ini. Cuman yang di umur 19, waktu saya di umur 19 itu saya udah mungkin udah rugi hampir ratusan juta lah. Dan waktu itu semenjak COVID, usaha saya juga bisa dibilang bangkrut total sih. Nah itu yang bikin saya mungkin down parah. Akhirnya saya mesti ngulang beberapa matkul tuh sampai sekarang ya masih dalam proses healing lah. Terus yang lebih parahnya lagi juga jadi sempat banyak utang karena itu. Jadi semenjak saat itu saya down, saya sempat nggak makan mungkin 2 minggu atau apa, sampai cari jalan yang terbaik lah gitu kan. Sampai mungkin yang di tahun ini ya udah get better lah, udah nggak ada utang, udah coba mulai bangkit lagi pelan-pelan. Cuman yang saya papa mama saya nggak pernah tahu sampai apapun masalah saya di titik sekarang. Cuman yang saya benar-benar cuma mau sharing adalah memang tetap bisa minta support dari orang lain, cuman tetap semuanya baik dari diri sendiri yang bisa nyelesain masalah sih. Itu sama paling gini sih Kak, dari semua kegagalan atau semua masalah yang udah saya hadapin, tetap pasti ada masalah yang akan datang lagi nanti. Jadi jangan pernah takut gagal, karena pasti akan datang terus, nggak mungkin enggak. Gitu sih. Cuman ya sampai sekarang bersyukurnya udah mulai pelan-pelan. Cuman ya saya jelek banget dalam posisi self control. Jadi even saya dapat masalah, self control saya itu jelek. Walaupun saya bisa selesaiin pada saat nantinya, cuman respon saya saat saya terima itu kurang baik gitu lah. Cuman saya tetap bisa selesaiin masalahnya sih nanti. Cuman ada nggak nih gimana sih saya? Karena menurut saya atau saya dengar dari orang itu yang sangat mahal itu ada self control. Kalau masalah menyelesaikan masalah itu sangat mahal. Ada nggak maksudnya kayak pelatihannya atau apa supaya seenggaknya menjadi person yang lebih baik lagi nih gitu Kak? Gitu sih Kak Lintang. Oke, luar biasa. Terima kasih Julian sudah bersedia untuk sharing tentang pengalamannya. Ini kegagalannya luar biasa ya, di usia yang masih muda harus menanggung sesuatu yang tanggungan yang besar gitu ya, dan tidak mudah gitu ya. Tapi Julian bisa akhirnya bangkit lagi melalui hal tersebut gitu. Terus sebenarnya mungkin bisa jadi tamu juga itu Kak Tio. Maksudnya boleh sharing juga apa yang sudah dilaluinya, bagaimana proses berpikir Julian ini sehingga bisa bangkit lagi gitu. Oke, tapi memang Julian merasa bahwa yang sulit itu adalah self control gitu ya. Memang selama ini kalau boleh diceritakan apa bentuk self control yang biasanya susah gitu di pendidikan itu apa? Yang biasanya di pendidikan ketika ada masalah apa yang keluar dalam bentuk apa? Jadi misalkan nih ada masalah tuh langsung kayak semua fokus saya itu hilang, distract saya pasti ke permasalahan semua langsung. Even itu permasalahan kecil atau permasalahan besar, itu bakal distract saya, bakal ngarah ke situ. Even bisa 2 hari atau 3 hari. Contoh simpelnya misalkan nih perkuliahan, jujur saya semester 7 sekarang, cuma saya lumayan terlambat kok dibandingkan teman-teman yang lain. Cuma menurut saya itu worth it karena saya udah dapat pelajaran yang mungkin teman-teman nggak dapetin di perkuliahan gitu. Maksudnya karena saya udah coba ke dunia kerja langsung.
Jadi menurut saya it's okay saya telat. Cuman contoh simpelnya, saya harus ngulang matkul atau saya khawatir nih saya belum ikut mentoring atau masalah-masalah hal lain dalam pekerjaan, itu saya distract langsung ke hal itu. Dan distract saya itu saya nggak peduli hal lain lagi. Saya 100% pemikiran saya akan memikirkan hal itu aja. Terus biasanya jadi diem aja atau apa ketika kamu lebih ke arah diem, dan semua orang tahu saya akan ada masalah. Semua orang tahu saya ada masalah. Saya nggak bisa menyembunyikan kayak orang-orang yang pasti bisa senyum gitu, saya nggak bisa. Oke. Ya mungkin ya itu ya, kalau pelatihannya ya dilatihkan setiap saat ya, self control itu caranya ya itu sebenarnya kamu akan ketika itu kan kamu lebih terfokus pada pikiran-pikiran yang muncul yang negatif mungkin ya, kamu jadi mikir A sampai Z gitu ya, jangan-jangan nanti ini gimana ya, ini gimana gitu ya. Jadi fokusmu adalah ke memikirkan itu, kamu mencemaskan sesuatu yang mungkin sebenarnya juga belum terjadi gitu ya. Oke. Nah itu coba untuk ya coba diem dulu. Tapi kamu juga sudah melakukan diem dulu ya itu, tapi diemnya jadi malah jadi apa itu namanya menarik diri, akhirnya ya udah teteran kuliahnya gitu ya, jadi nggak fokus gitu ya. Jadi coba boleh itu tadi juga dikelola emosinya dengan kamu mikirin apa aja sih Julia, coba ditulis tuh. Yang kamu khawatirkan tuh apa aja Julia, coba ditulis. Nah itu membantumu mungkin lebih cepat untuk walaupun kamu sedang energimu sedang terfokuskan oleh sesuatu yang mengganggu gitu kan, tapi kan ketika kamu nggak tahu itu apa aja, itu jadi perasaannya nggak enaknya itu lebih panjang gitu. Supaya kamu lekas bisa keluar dari situasi yang nggak enak itu, perasaan yang nggak enak itu, fokus pada sesuatu yang kamu sedang pikirkan, cemaskan, itu coba untuk dituliskan, dijabarkan, dibuat poin-poin apa aja gitu. Jadi itu lebih kelihatan ya Julia itu. Jadi kamu jadi lebih cepat tahu apa sih yang membuatku ini nggak nyaman itu apa gitu. Itu untuk teman-teman yang lain juga. Kalau kok ngerasanya nggak enak, kok rasanya kayak galau gitu ya, misalnya nggak jelas, aku lagi ngerasa nggak jelas apa gitu, murung gitu, dijabarkan aja gitu. Sejujur apa adanya yang lagi dipikirkan sama Julian itu ditulis aja. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan. Kemudian itu tadi coba dipilah gitu, maksudnya ini benar-benar apakah ini hanya pikiranku aja gitu ya, atau ini akan benar-benar terjadi. Jadi kamu juga bisa melihat dari pikiranmu ini real apa, ini sebenarnya hanya pikiranku aja. Jadi kamu juga jadi lebih oke, apa nih, jadi lebih kelihatan gitu. Nah terus jadi jalan keluar yang akan kamu dapatkan itu jadi lebih cepat gitu, jadi lebih kelihatan apa yang bisa aku lakukan. Mungkin itu sih Julian. Jadi supaya tidak terlalu lama gitu, coba untuk dijabarkan. Entah ya kalau kamu nyaman untuk bercerita sama orang lain ya boleh gitu. Tapi biasanya ya itu, daripada kelamaan nunggu orang lain ada yang bisa mendengarkan, coba untuk dijabarkan sendiri, ditulis apa aja pikiran-pikiran, asumsi-asumsi, kecemasan apa aja. Semoga dengan hal itu kamu jadi maksudnya nggak fokusnya itu nggak berlama-lama gitu, berdiam diri. Oke. Gimana Julian, udah terjawab? Sudah, terima kasih ya. Sambil dicari lagi yang lain ya, tapi ya mungkin itu tips dari saya, tapi Julian juga bisa cari hal-hal yang bisa coba dilakukan. Oke, terima kasih Kak Lintang untuk jawabannya. Terima kasih Julian untuk sharing dan juga pertanyaannya. Ini ada satu lagi nih, Kak Lintang. Oke. Boleh ya aku bacain dari Anastasia Wisalya Karini. Saya mau bertanya, kalau kita merasa kehilangan kepercayaan diri, apakah itu juga termasuk bagian kehilangan resiliensi? Terima kasih. Oke. Maka saya ketika kehilangan percaya diri itu artinya aku kehilangan resiliensi. Betul. Ya, itu salah satu tanda. Jika kita merasa tidak percaya pada diri kita sendiri gitu,
berarti kita juga perlu nih untuk menumbuhkan lagi nih si resiliensi. Apa ya yang membuat kita kok nggak yakin sama diri kita sendiri? Nah itu tadi ya langkah-langkah yang bisa dilakukan tadi, tips untuk 3 tadi coba dilakukan lagi. Misalnya coba kembangkan lagi bahwa kegagalan yang sudah aku lalui ini ya itu bukan tanda bahwa aku nggak mampu loh. Ini adalah sebuah proses kalau kata Jose tadi ya. Kegagalan ini adalah salah satu tahap yang memang akan aku lalui pasti gitu ya. Gitu. Ya itu tadi juga kata Julian tadi bahwa kegagalan itu ya itu dia akan datang dan pergi. Ketika dia sudah datang, dia nanti akan pergi, kemudian dia akan datang lagi gitu ya. Jadi coba merasa yang itu ya, merasa kehilangan percaya dirinya ini coba ditumbuhkan lagi dengan 3 hal itu tadi, coba dilihat, dikembangkan lagi mindsetnya. Nanti boleh kok materinya dibagi ke teman-teman, boleh. Oke, mungkin sudah terjawab ya Anastasia dari Kak Lintang. Ini ada satu lagi nih. Ada satu lagi yang ingin bertanya. Mungkin boleh kali ya ini satu lagi atau gimana nih? Harusnya sampai jam berapa sih ini harusnya? Oke, boleh deh. Oke, boleh ya Kak Lintang satu lagi aja teman-teman, ini untuk pertanyaan terakhir ya karena waktu kita terbatas. Oke, mungkin boleh aku bantu bacain ya. Di sini no name. Selamat siang, mohon maaf saya tidak pakai nama. Ketika seorang memiliki impian yang sudah pasti, namun si orang tersebut sudah mengusahakan yang terbaik untuk mewujudkan impian tersebut. Sementara dari orang internal tidak ada yang mengapresiasi hasil kerja keras dari orang tersebut. Menurut Kak Lintang bagaimana? Kemudian langsung disambung saja Kak Lintang untuk pertanyaan kedua. Ketika seseorang berada di bawah tekanan dari internal, perkuliahan, dan juga lingkungan yang membuatnya stres, kemudian ketika seseorang sering mengalami seluruh anggota badannya terasa kaku hingga tidak bisa bergerak sama sekali, sesak nafas hingga kesulitan bernafas, dan juga seringkali emosinya tidak cepat mereda. Menurut Kak Lintang bagaimana metode untuk menangani kasus tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaannya 2 ya ini ya? Iya, 2 pertanyaan. Boleh langsung dijawab aja Kak Lintang. Oke, ketika kita sudah punya impian dan itu sudah pasti, tapi kita nggak ada, ini istilahnya nggak ada apresiasi gitu ya dari orang-orang di sekitar kita gitu. Gitu ya. Terus bagaimana menurut Kak Lintang? Oke, ya fokuskan saja pada apa yang menjadi tujuan dari ini. Siapa? Ada namanya ya. Oke, mungkin itu juga menjadi sebuah tantangan ya bagi kita ketika kita punya sebuah cita-cita gitu ya, tapi tidak ada apresiasi atau dukungan dari orang di sekitar kita. Terus gimana supaya kita bisa menjadi lebih tangguh? Oke, itu berarti tantangannya di situ ya. Tantangannya di tidak adanya support dari orang di sekitar kita. Berarti coba kita cari perspektif dari pola pikir yang growth kita. Kira-kira dari hal itu gitu, apa ya yang sedang dimaksudkan, tantangan apa nih yang sebenarnya diberikan untukku ketika aku kok tidak mendapatkan dukungan dari orang di sekitarku gitu. Kemudian dicoba pasti itu tidak mengenakan gitu. Tetap coba untuk diregulasi emosi yang nggak enak, tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan apresiasi gitu ya. Kemudian ya itu tadi, coba cari support lain gitu. Misalnya orang internal tidak memberikan support gitu ya, coba untuk cari orang lain yang kamu percaya, yang lain gitu, yang bisa memberikan dukungan pada kamu gitu. Gitu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita berada di bawah tekanan internal,
kuliah atau perkuliahan gitu ya, membuat kita stres, terus anggota badan kita terasa kaku hingga tidak bisa bergerak sama sekali, sesak nafas hingga kesulitan nafas gitu ya. Seringkali emosinya tidak cepat meredam. Menurut Kak Lintang, bagaimana metode untuk menangani kasus tersebut? Oke, ini berarti udah sampai mempengaruhi fisik ya. Apa yang kita rasakan itu sudah sampai mempengaruhi tubuh kita gitu ya. Kita jadi merasa nggak bisa bergerak gitu ya, rasanya badannya kaku gitu, nafasnya juga jadi tersengal-sengal misalnya. Tapi kita ini sedang merasakan kecemasan gitu. Nah, coba untuk dikelola, dicari tahu dulu juga gitu. Sumbernya apa sih yang bikin kita kok merasa nggak nyaman, itu apa? Dicari tahu dulu, kemudian diregulasi. Boleh relaksasi nafas dulu, tenangin dulu dirinya. Gitu ya. Kemudian apa yang sedang dipikirkan ketika terjadi situasi yang tadi itu nggak mengenakan itu, kamu pikir apa sih? Gitu. Kamu ngerasain apa? Gitu. Coba untuk dikenali. Kemudian itu tadi, apa yang bisa kamu kelola, apa yang bisa kamu kendalikan, gitu. Supaya kalau ini kan kita dikendalikan ya sama rasa takut, rasa cemas, akhirnya itu ngaruh ke fisik kita. Coba kita tadi dijabarkan apa aja sih yang bikin kita merasa nyaman, merasa cemas, merasa takut, apa aja itu dijabarkan. Kemudian coba dicari solusinya gitu. Yaitu boleh dengan relaksasi dulu deh, ini tentang yang sampai ke fisik. Nanti mungkin juga dari support boleh dilatihkan untuk teman-teman gitu ya, relaksasi nafas sederhana loh. Ini teman-teman, ini sebenarnya kayak sepele gitu ya, nafas itu tuh kayak apa sih gitu. Tapi itu sebenarnya means a lot banget gitu ketika kita dihadapkan pada situasi yang menekan, itu sangat melegakan. Itu sih mungkin itu ya, walaupun mungkin jawabannya apakah sudah memuaskan. Oke, mungkin semoga terjawab ya untuk tadi no name si Kak Lintang, tapi semoga sudah bisa didengarkan dengan baik. Oke, buat teman-teman, udah nggak terasa kita berada di penghujung acara, dan kalau misalnya kita udah di akhir gini, kalian pasti tahu ya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang masih off cam, boleh dinyalakan kameranya, dan setelah ini jangan langsung keluar dari ruangan Zoom, karena di kolom chat ini kalian bisa lihat ya, sudah ada link evaluasi webinar yang dibagikan, dan untuk teman-teman semua wajib mengisi sebagai syarat mendapatkan SKKM. Jadi jangan dilupakan, jangan di skip. Jangan sampai terskip nih, jangan sampai terlewat, diisi link evaluasinya setelah kita foto bersama. Mungkin boleh dibantu untuk tim dokumentasi. Buat teman-teman yang masih off cam, yuk dinyalakan kameranya dulu biar aku bisa lihat nih wajah-wajah kalian yang pas udah cantik-cantik, udah keren-keren. Masih banyak nih, ada 3 slide di laptop aku, dan aku lihat di layar laptop aku masih slide pertama doang yang baru nyala. Nah, ini udah mulai nyalain kamera ya. Yuk, aku tunggu buat teman-teman nyalain kamera lagi. Nah, di sini masih ada teman-teman yang menyalakan kamera. Oke, buat teman-teman yang suasananya kondusif, yuk boleh dinyalakan juga kameranya. Baik, mungkin boleh dibantu teman-teman dokumentasi aku aba-aba ya, 1, 2, 3, nanti dijepret. Ini di sini di layar laptop aku ada 3 kali. Mungkin boleh dibantu kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk layar pertama, kita ke layar kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik.
Sudah selesai ya dari tim dokumentasi untuk fotonya? Oke, aman. Kalau gitu teman-teman, jangan lupa Jocelyn mau mengingatkan kalian di kolom chat Zoom itu ada link evaluasi yang wajib kalian isi dan kami akan menunggu kalian mengisi hingga pukul 5 sore ya. Jadi jangan lupa untuk diisi karena ini sebagai salah satu syarat kalian mendapatkan poin SKKM. Mungkin kalau ketumpuk Jocelyn boleh bantu share lagi. Silakan diisi teman-teman, boleh diisi sekarang. Mungkin Jocelyn akan memberikan waktu kali ya 2 menit untuk mengisi, kemudian selebihnya nanti teman-teman boleh mengisi di luar ruangan Zoom ini. Terima kasih banyak Kak Lintang untuk pemaparan materinya, luar biasa banget ya, karena Jocelyn yakin ini teman-teman di sini juga relate, karena Jocelyn sendiri juga relate nih Kak Lintang. Makanya banyak yang ikut juga ya, karena topiknya memang sangat menarik. Kemudian terima kasih juga nih buat teman-teman panitia dari Student Support juga. Terima kasih semuanya yang sudah menyelenggarakan webinar pada sore hari ini. Semoga teman-teman dari webinar sore hari ini kalian pulang-pulang membawa sesuatu yang baru ya, menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya sudah tangguh, menjadi lebih tangguh lagi. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi. Jocelyn kembali mengingatkan kami menunggu kalian mengisi sampai pukul 5 sore ya. Terima kasih semuanya. Mungkin sampai 241 kali ya. Silahkan diisi langsung biar kalian nggak lupa. Oke, sudah 241. Jangan lupa teman-teman diisi ya link evaluasinya karena nanti kalian bisa nggak dapat SKKM kalau kalian nggak mengisi linknya. Oke, kalau gitu aku Jocelyn Valencia. Terima kasih teman-teman mewakili seluruh panitia juga yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Student Support.